Di sini ada persamaan garis. Coba kalian perhatikan garis lurus berikut dan lengkapi tabelnya. Di sini ada tabel X dan Y. Nah, kalau X dan Y, ini X dan ini adalah Y-nya. Lalu kita mencari nilai dari X, Y-nya. Di sini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Kita dapat untuk titik yang pertama posisinya adalah titik tengahnya di angka 2. Berarti X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 2. Kenapa dia Y-nya 2? Karena titik tengahnya di angka 2 posisi di sumbu Y. Lalu untuk garis yang kedua, di sini dia titik tengahnya antara 1 dan 4. Berarti hasilnya adalah X-nya adalah 1, Y-nya adalah 4. Lalu untuk yang ketiga, titik tengahnya adalah 2 dan 6. Berarti X-nya adalah 2, Y-nya adalah 6. Lalu yang keempat, di sini titik tengahnya adalah antara 3 dan 8. X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 8. Sampai seterusnya. Sampai di sini paham? Lalu bagaimana sih hubungan nilai X dan Y dari grafik tersebut? Untuk yang pertama, hubungan nilai X dan Y pada garis lurus di atas adalah Y sama dengan 2X plus 2. Tinggal kalian ganti aja. Ketika dia X-nya sama dengan 0, berarti X-nya kalian ganti dengan 0. Contohnya, misalkan tadi X-nya 0, berarti di sini kita jadikan X-nya 0, berarti Y sama dengan 2 dikalikan 0 ditambahkan 2. Berarti sama dengan 2 dikalikan 0, 0 ditambah 2, hasilnya dah 2. Nah, secara umum dapat ditulis AX plus BY sama dengan C, dengan A, B, C bilangan real A, B, C tidak sama dengan 0. Yang ketiga, untuk persamaan Y sama dengan 2X plus 2 disebut sebagai persamaan garis lurus. Disebut sebagai persamaan garis lurus. Persamaan garis juga dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, di mana M dan C-nya adalah suatu konstanta. Menggambar grafik persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C pada bidang kartesius. Gambarlah grafik persamaan garis lurus 2X plus 3Y sama dengan 6. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya kalian ganti dengan 0. 2 dikalikan 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 2 kali 0 hasilnya adalah 0, makanya diturunkan 3Y-nya. Berarti 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 2. Dari mana sih Y sama dengan 2? Karena 6 per 3 hasilnya adalah 2. Jadi ketika X-nya 0, berarti di sini adalah Y-nya 2. Lalu ketika Y-nya 0, maka nilai X-nya 3. Kenapa nilai X-nya 3? Karena nilai Y-nya tadi kita misalkan sebagai 0, berarti Y-nya kita ganti dengan 0. Otomatis 2X ditambah 3 dikalikan 0 sama dengan 6. 2X-nya kalian turunkan, berarti jadi 2X sama dengan 6. X sama dengan 3, sama caranya, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Otomatis X-nya 3 dan Y-nya adalah 0. Maka kita dapat menggambar grafik sebagai berikut.
tadi di sini 0 dan Y-nya adalah 2. Otomatis ketika dia X, Y berarti 0,2 dan 3,0. Kita tarik garis, titiknya adalah 0,2. Kenapa 2-nya ada posisinya di Y? Karena 0-nya tadi adanya di X, berarti titik tengahnya taruh posisi adanya di angka 2, posisi Y. Lalu ketika di 3,0 yang ada angkanya adalah X-nya, otomatis 3-nya ditaruh titik tengahnya. Tinggal kalian tarik garis, itu adalah grafik persamaan garisnya. Lalu menyatakan persamaan garis dari grafik. Di sini ada grafik 4,2. Nah, dan 0,0. Karena 0,0 dan 4,2 terletak pada garis lurus, maka Y sama dengan MX plus C, di mana Y dan X-nya kita sama dengankan 0, karena tadi 0,0, berarti nilai Y-nya kita ganti 0 dan X-nya juga kita ganti 0, sehingga kita dapat gradiennya adalah 1/2 atau M-nya adalah 1/2. Kita dapat. Lalu jadi persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan MX plus C, berarti Y sama dengan 1/2 X, karena rumusnya tadi M adalah 1/2, jadi Y-nya adalah 1/2 X. Di sini kita masuk di gradien. Apa sih gradien itu? Misalkan tangga dianggap garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki dari tembok. Kita lihat di sini ada suatu grafik, tapi ibu misalkan di situ adalah tembok dan tangga. Temboknya adalah garis X dan Y, lalu tangganya adalah garis lurus yang berwarna biru. Maka kemiringan tangga tersebut disebut sebagai gradien. Jadi kemiringan adalah gradien. Paham sampai di sini? Kita lanjut ke yang berikutnya. Atau bisa disimpulkan gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Ingat kalau gradien adalah kemiringan, itu disebut sebagai gradien. Atau garis dengan persamaannya adalah Y sama dengan MX, memiliki gradien M. Kalau gradien itu otomatis dia adalah M. Menentukan gradien bila diketahui persamaan AX plus BY sama dengan C. Yang pertama, telah kita ketahui bahwa persamaan Y sama dengan MX plus C memiliki gradien M. Maka bila diketahui persamaan AX plus B sama dengan C, diubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Kesimpulannya adalah AX plus B sama dengan C, di mana B sama dengan min AX plus C. Kenapa dia yang awalnya plus berubah menjadi positif? Karena dia pindah ruas, yang awalnya sebelum sama dengan pindah ruas jadi sesudah sama dengan, yang awalnya positif pindah ruas menjadi negatif. Y sama dengan A per B. Ingat ya, yang awalnya perkalian, kalau pindah ruas berubah menjadi pembagian. Y kita turunkan sama dengan min A per B ditambah dengan C per B. Lalu kesimpulan dari gradien persamaan garis AX plus B sama dengan C adalah min A per B.
nilai X itu disebut sebagai gradien karena tadi rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Berarti yang ada nilai X-nya itu adalah disebut sebagai gradien. Di sini ada latihan, nanti tinggal kalian kerjakan. Setiap yang Ibu jelaskan pasti ada latihannya. Lanjut untuk menentukan gradien dari grafik. Di sini gradien dari grafik ada gradien garis melalui titik 0,0 dan titik X, Y. Maka gradiennya adalah M sama dengan Y per X. Jadi kalau rumusnya adalah melalui titik 0,0 dan titik X, Y, rumusnya adalah M sama dengan Y per X. Lanjut, menentukan gradien yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 atau delta Y per delta X. Latihannya biasa dikerjakan. Lanjut, menentukan garis yang melalui sebuah titik X1, Y1 dengan gradien M atau diketahui gradiennya dan diketahui X1 dan Y1-nya. Yang pertama, untuk menentukan persamaan garis tersebut, perhatikan langkah. Di sini ada dua langkah. Yang pertama, substitusikan titik X1 dan Y1-nya. Dari persamaan Y sama dengan MX plus C, maka kita dapat C sama dengan Y1 dikurangi MX. Dan yang kedua adalah substitusikan nilai C ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Lalu kita dapat rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Itu untuk rumus dari titik X, Y1 dengan gradiennya M. Latihan soal. Menentukan persamaan garis melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Rumusnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 sama dengan X2 dikurangi X1. Nanti tinggal kalian masukkan aja nilai X1-nya berapa, Y1-nya berapa, dan X2-nya berapa, lalu Y2-nya berapa. Contohnya, yang pertama di sini tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 3,5 dan min 2, min 3. Diketahui adalah X1-nya min 3, Y1-nya adalah 5, lalu X2-nya adalah min 2 dan Y2-nya adalah min 3. Kita pakai rumus persamaan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kenapa sih kita pakai rumus yang ada di sini? Karena dia itu melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Makanya kita pakai rumus persamaan garisnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kita lihat di sini nilai Y-nya tidak ada, makanya Y-nya diturunkan. Dikurangi tadi Y1-nya berapa? Y1-nya adalah min 5 per Y2-nya adalah min 3 dikurangi dengan Y1-nya adalah min 5 sama dengan X dikurangi X dikurangi X1-nya adalah 3
per X2 nya adalah min 2 dan X1 nya adalah 3. Lalu kita dapat di sini plus ketemu plus, hasilnya min ketemu min adalah plus, berarti Y plus 5 per 2. Kenapa? Karena min ketemu min tadi hasilnya plus, 3 ditambahkan 5, kamu punya utang 3. Barang yang kamu punya 5 dibayarkan, hutangnya 3, jadi hasilnya adalah positif 2, sama dengan X dikurangi 3 per min 2 min lagi 3, kamu punya utang 2, utang lagi 3, utang kamu bertambah jadi 5. Lalu kita kali silang. Di sini kita kali silang. Jadinya adalah min 5 dikalikan Y plus 5 sama dengan 2 dikalikan X min 3. Min 5 dikalikan Y hasilnya adalah min 5Y. Min 5 dikalikan 5 hasilnya adalah min 25, karena min ketemu plus hasilnya min. Sama dengan 2 dikalikan X hasilnya adalah 2X. Lalu 2 dikalikan min 3 hasilnya adalah min 6. Min 5Y nya kalian turunkan ke bawah. Diturunkan ke bawah sama dengan 2X, dan min 6 nya kalian turunkan ke bawah. Lalu yang awalnya min di sini karena dia pindah ruas berubah menjadi positif. Jadinya positif 25. Min 5Y sama dengan 2X ditambah 19. Kenapa dia hasilnya plus 19 tidak min 19? Karena min hasilnya adalah 19. Jadi persamaan garis melalui titik min 3,5 dan min 2, min 3 adalah min 5Y sama dengan 2X plus 9. Paham sampai di sini? Kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada latihan soal. Ada 2 soal. Yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,1 dan 1,6. Yang kedua adalah garis yang melalui titik 2,3 dan 1,0. Tentukan persamaan garisnya. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bermanfaat dan kalian paham ya nak. Latihan-latihan yang Ibu berikan tadi ada di slide-slide setelah Ibu berikan materi dan penjelasannya. Nanti tinggal kalian kerjakan seperti biasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.